Pendidikan sejati dalam penyembahan bukan sekedar teori, tapi lakukan apa yang engkau ajarkan. Shalom, berjumpa lagi dalam program Obrolan Rohani Sutomo. Di sini kita kehadiran sahabat-sahabat dan khususnya keynote speaker kita spesial di pekan ini, yaitu Pendeta Yohanes Dolok Saribu. Terima kasih, dan saya ingin menyapa terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Halo Pak Pendeta Dolok Saribu, apa kabar? Luar biasa. Oke, terima kasih Pendeta sudah bergabung dengan kami di dalam program Obrolan Rohani Sutomo. Di sini ada tamu kita yang sudah 3 kali rutin hadir, Bapak Tommy Tapi. Halo Pak Tommy Tapi. Halo. Oke, terima kasih. Lalu ada anggota tetap kita. Jadi anggota tetap kita di sini ada Pak Eldi, ada Bang Boy, Pendeta Panjaitan juga salah satu anggota tetap kita yang setia. Ya, Pendeta Panjaitan ya. Dan Pak Simbolon juga ada di sini bersama dengan kita. Baik, saudara-saudaraku, kita akan lanjut dalam pekan ini. Pelajaran rohani kita adalah perbaktian dalam pendidikan. Kita akan berdoa terlebih dahulu, maka kita undang Bang Boy untuk doa buka bagi kita. Persilakan Bang Boy. Baik, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Di sini kami, anak-anak-Mu, boleh berkumpul untuk membicarakan tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang akan kami bicarakan pada saat ini boleh membuat hati kami, pemikiran kami semakin hari semakin lebih dekat kepada Tuhan. Dan biarlah juga firman yang akan kami bahas ini boleh bermanfaat juga bagi yang akan mendengarkan pada nantinya, sehingga akan banyak orang terberkati melalui firman yang dibahas pada saat ini. Dan biarlah semuanya itu hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan kami masing-masing yang akan membahas firman ini. Biarlah Engkau mengurapi lidah kami masing-masing, sehingga apa yang kami bicarakan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terimalah doa permohonan kami Tuhan. Kami sembahkan doanya hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, terima kasih Bang Boy. Baik, pelajaran pekan ini tadi saya sampaikan judulnya perbaktian dalam pendidikan. Perbaktian maka di sini berbicara tentang penyembahan. Penyembahan, beribadah. Ibadah itu adalah bagian dari umat manusia. Nah, di dalam dunia pendidikan, ternyata hal yang menarik adalah pendidikan itu tidak hanya bicara tentang pengetahuan, bicara tentang hanya intelektual saja, tetapi ternyata dalam pendidikan itu ada unsur perbaktian, ada unsur penyembahan. Nah, menyembah kepada siapa kita? Ayat inti dalam pekan ini dikatakan 1 Tawarid 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Wow, luar biasa ayat inti pelajaran pekan kita, pekan ini. Nah, oleh sebab itu, ajakan bagi kita semua harus menyembah. Nah, pertanyaannya, menyembah sesuatu. Sesuatu itu apa? Mengapa kita harus menyembah? Apakah sesuatu itu siapa? Sehingga kita harus menyembah. Ya, ini memang kalau dikatakan di sini bahwa kita semua menyembah sesuatu. Ini sebenarnya ada awal ceritanya. Jadi ketika manusia diciptakan dulu, awal-awal itu Tuhan menghendaki manusia itu menyembah penciptanya, menyembah Dia. Tetapi ketika setelah manusia jatuh ke dalam dosa, semua berubah. Rencana-rencana Allah itu berubah semua. Dan sejak dulu manusia memang menyembah apa saja. Ya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, misalnya di Mesir menyembah Firaun, kemudian menyembah patung, menyembah pohon, atau menyembah apapun. Ya, itu yang terjadi.
Karena manusia itu pada intinya mereka ingin menyembah apa yang mereka lihat gitu. Ya. Tidak begitu, manusia tidak begitu menyembah kepada apa yang tidak terlihat. Mereka maunya apa yang dia lihat itu yang dia sembah. Ya kan? Sampai kepada masa modern seperti ini, di zaman sekuler seperti ini, manusia bahkan menyembah kepada apa saja yang membuat mereka bahagia. Mereka bisa menyembah kepada ilmu pengetahuan yang penemuan-penemuan yang luar biasa. Mereka bisa menyembah diri mereka sendiri, menyembah seks, bisa menyembah juga aktor, politisi, ataupun apapun mereka sembah. Seperti yang ditulis oleh penulis sekuler, penulis novel bernama David Foster Wallace. Ya, dia lahir pada tahun 62. Semasa kecilnya sampai remajanya dia mengalami depresi berat. Ya, jadi sepanjang hidupnya dia meminum obat-obat antidepresi. Tetapi setelah dia minum obat antidepresi, dia menulis sebuah karya novel yang sangat populer, ya, yang dikenal dengan Infinite Jest. Di situ bagaimana David Foster Wallace memperkenalkan bahwa manusia itu menuhankan, ya, membuat kebahagiaan itu sebagai Tuhan. Dan Tuhan yang tertinggi atau kebahagiaan tertinggi adalah ketika usaha-usaha yang maksimal untuk mencari kebahagiaan sendiri, itulah puncak dari penyembahan yang tertinggi. Sehingga di sini dikatakan bahwa David Foster Wallace juga diingatkan bahwa jika Anda menyembah hal yang salah, itu akan memakan Anda hidup-hidup. Ya, bayangkan tidak lagi ada Tuhan di situ. Untuk manusia-manusia yang sekuler, mereka menyembah yang penting kebahagiaan itu adalah seperti Tuhan. Ya, apapun yang mereka cari di dunia ini hanya adalah kebahagiaan. Itu David Foster Wallace. Nah, ini jauh sekali berbeda dengan apa yang disampaikan dalam kisah Daniel 3, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego oleh Raja Nebukadnezar dipaksa menyembah patung yang terbuat dari emas yang tingginya 27 meter dan lebarnya 2,7 meter. Kita bisa bayangkan emas setinggi itu berapa biayanya gitu ya. Nah, ketiga orang ini disuruh menyembah. Dan ketika mereka diancam kalau tidak mau menyembah patung itu, mereka akan dilempar ke dalam api. Tapi begitulah iman mereka begitu kuatnya, mereka tidak mau menyembah patung itu. Dan yang kita lebih membanggakan lagi, yang luar biasanya, ketiga orang ini mengatakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kalau mereka dilempar ke dalam api. Tetapi yang lebih lagi luar biasanya bahwa sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan dia ke dalam api, mereka tetap tidak akan menyembah patung itu. Itu yang luar biasa, Pak Pendeta. Dan seperti yang kita ketahui bahwa semua manusia pada saat ini harus menyembah Tuhan. Itu ada kaitannya juga dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang ada di Wahyu 14. Ya, di Wahyu 14 ayat 6 sampai 12 di situ dinyatakan bahwa takutlah akan Tuhan, kita harus menyembah Tuhan. Ya, kemudian ada ancaman juga di situ. Ketika kita nggak menyembah Tuhan, atau menyembah patung, maka kita akan dilemparkan ke dalam api dan belerang dan akan dibakar selama-lamanya di sana. Itu Pak Pendeta, saya sampaikan sampai di situ dulu, Pak Pendeta. Ketika kita sudah melakukan penyembahan dan kita semua terpanggil untuk menyembah oleh karena ada kekuasaan di luar kita, ada berkat, ada kasih sayang yang luar biasa. Namun ternyata itu perlu dinyatakan lagi kepada anak-anak, kepada setiap anak-anak. Artinya diteruskan lagi konsep penyembahan ini ketika dalam dunia mendidik. Kita mendidik anak pun, jangan hanya kita mendidik anak supaya bisa survive di atas dunia ini. Tetapi bagaimana mereka bisa membawa kepada diri mereka menyembah Tuhan. Nah, bagaimana Pak Tommy tapi melihat hal ini? Apa ada hal yang menarik dari pelajaran kita pekan ini? Itu Mazmur pasal 78. Mazmur 78 ini isinya 72 ayat. Tapi dalam pelajaran kita hanya disoroti dari ayat 1 sampai 17. Ya, menolong sehingga tidak terlalu panjang saya harus membacanya. Tapi ya dari 17 ayat yang dibaca ini, yang saya baca ini, di dalam Mazmur pasal 78 ini menceritakan mengenai apa yang atau kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel, di mana dari ayah kepada anak itu selalu didorong untuk menceritakan
tentang apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan nenek moyang mereka kepada anak-anaknya. Ya. Jadi orang tua memiliki tanggung jawab, orang tua Bani Israel memiliki tanggung jawab untuk menceritakan kepada anak-anak mereka tentang apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan orang tua mereka. Ya. Jadi kepada anak-anak itu ditekankan, Tuhan sudah melakukan ini, betapa baiknya Tuhan, ya. Dan juga tidak hanya apa yang Tuhan lakukan, mereka juga menceritakan mengenai apa kegagalan-kegagalan orang tua mereka yang kemudian diharapkan akan menjadi pelajaran bagi anak-anaknya atau generasi selanjutnya untuk tidak melakukan hal yang sama, ya. Jadi selalu diturunkan terus-menerus dari orang tua kepada anak, dari anak kemudian kepada keturunan berikutnya, dan seterusnya. Sehingga garis bangsa ini selalu diingatkan atau mengingat tentang bagaimana baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan mereka, dan itulah yang menjadi alasan mereka untuk menyembah Khalik, ya, menyembah Khalik. Tetapi ada yang saya kemudian merenung-renung tentang, dan saya merasa bahwa pelajaran hari Senin ini berbicara lebih banyak kepada orang tua, ya, peran orang tua. Saya berpikir-pikir, artinya saya mencoba untuk melihat ke belakang apa yang sudah diceritakan oleh orang tua saya kepada saya, ya, tentang kebenaran ini. Dan kemudian saya melihat secara general kepada kehidupan kerohanian atau tren yang terjadi di dalam masyarakat Kristen khususnya. Seringkali orang tua terjebak, jadi artinya pelajaran hari Senin ini betul-betul menjadi PR bagi orang tua. Seringkali orang tua, ya, dalam hal ini saya juga menjadi pelajaran bagi saya, menurunkan kepada anak-anak mereka itu teori tentang kebenaran. Hanya teori, artinya legasi. Ya, legasi. Artinya begini, kalau saya menjadi Kristen karena orang tua saya Kristen, dan kemudian kamu juga harus menjadi Kristen karena saya Kristen, dan seterusnya. Ya, jadi yang diturunkan itu legasi agamanya. Ya, legasi agamanya. Di dalam pelajaran hari Senin ini menuntun kita, kalau kita pelajari, maka ini akan menuntun kita untuk merubah paradigma itu. Ya. Dari agama sekedar legacy, bahwa saya memeluk agama tertentu karena orang tua saya memeluk agama itu, karena kakeknya memeluk agama itu, jadi tidak ada alasan lain, ya. Khususnya di bagian terakhir itu ada pertanyaan terakhir, apa tujuan akhir dari pendidikan ini? Apa tujuan akhir dari pendidikan ini? Di sana ada sebuah paradigma baru, adalah untuk mengajar anak-anak belajar untuk mempercayai Allah dan berpegang teguh kepada segala perintah-perintahnya. Ada satu metode yang dibuka dalam pelajaran ini, bagaimana membentuk anak dalam proses pendidikan untuk menyembah, yaitu melalui lagu. Anak-anak senang menyanyi. Anak-anak senang untuk diajak berkreasi, baik dalam ide-ide musik. Ketika orang tua mau mendidik anak, mengajarkan kebenaran melalui lagu, sudah ada dua proses yang terjadi. Proses pengajaran dan juga proses penyembahan. Dan ini yang harus dibentuk mulai dari sejak anak-anak. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Bicara langsung mantap itu. Oke, luar biasa itu Pendeta hari ini. Thank you. Baik, nanti kita minta keynote speaker ya. Kita lanjut dulu nih, supaya Pendeta Dolok sudah melihat nih pembicaraan kita sampai di mana nih. Nanti kita lihat nih kuncinya di mana. Oke. Yang menjadi pelajaran kita pada pekan ini juga dan yang selanjutnya adalah ketika kita mendidik anak di dalam kebenaran untuk tujuannya menyembah kepada Tuhan, maka ada kalimat mungkin di dalam dunia kekristenan itu sangat familiar, sangat biasa, sangat sering terdengar, yaitu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Pak Eldi sudah senyum nih Pak Eldi. Pak Eldi, bagaimana Pak Eldi nih? Oke,
Jelaskan ini. Terima kasih. Jadi dalam roh kebenaran ini kita menyembah. Di mana di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini kita udah dikasih suatu kompas atau suatu arahan bahwa kita memang harus mentafsirkan atau mendidik. Suatu contoh tadi yang mana sudah disampaikan secara terperinci dengan Pak Tommy Tapi. Kemudian yang mana di dalam Yohanes 4 ayat 7 sampai 26 bahwa ada seorang perempuan Samaria. Dia hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masa engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yesus menjawab, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, "Berilah aku minum," niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perempuan Samaria berkata kembali kepadanya atau kepada Yesus, "Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri di dalamnya, ia serta anak-anak dan ternaknya?" Yesus menjawab, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan kepada hidup yang kekal." Kemudian kata perempuan itu kepada Tuhan atau kepada Yesus berkata, "Akulah air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Nah, dari firman Tuhan ini sudah sangat-sangat terarah. Apa yang kita rasakan selama ini, peribadatan kita, baik di dalam kita melakukan ibadah, mulai dari Rabu malam, Vesper, hari Sabat, sampai kita melakukan KKR untuk lebih membangun kerohanian kita ini. Jadi di sini saya mendalami isi Yohanes 4 ayat 7 sampai 26 ini, memang betul kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan ini kepada umatnya. Di dalam roh kebenaran ini saya sudah temui. Tapi masih dalam tahap tangga pertama. Apa yang sudah saya temui? Saya bisa memberikan kepada anak saya sudah bisa menilai saya di dalam kekristenan ini. Saya betul-betul dilihat berbeda. Bukan berbeda dalam artian saya tadinya orang waras atau tidak waras. Tetapi sudah mengenal kebenaran ini, anak saya sudah mengakui. Oke. Sebab saya tadi saya singgung dengan, saya mohon dengan Pendeta Dolok Seribu, tolong doakan anak saya. Saya ingin di mana nanti saya beribadah, di situ juga tampil dengan anak-anak saya bilang. Wah, ya nanti akan kubawakan Pak. Nah ini yang saya rasakan, yang disebut dalam roh kebenaran, kalau kita melakukan sesuatu, jangan teori. Kita melakukan langsung praktek. Memang tidak semudah orang membalikkan telapak tangan. Atau tidak semudah kita, apa yang kita ucapkan kemudian langsung terjadi. Memang ada prosesnya di dalam dunia sekarang ini. Baik. Begitu Pak Pendeta. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran melibatkan pengetahuan yang benar dan praktek yang benar.
kemegahan dari perbaktian itu, atau dengan kata lain, dengan ada misalnya bandnya, di sana ada drum, ada gitar dan keyboard, ya dengan berbagai alat macam musik yang ada pada saat perbaktian itu. Tapi apakah itu mencerminkan bahwa itu adalah kekudusan dalam perbaktian? Nah, di sana sentralnya adalah, pusatnya adalah Yesus. Ya. Jadi ketika dalam perbaktian itu, ya, kehadiran Allah, kehadiran Yesus itu adalah hal yang sangat penting, ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi betapapun megahnya sebuah perbaktian, penyembahan, tanpa ada kehadiran Allah, kehadiran Kristus di dalam perbaktian itu adalah perbaktian yang sia-sia. Ya. Jadi Yesus dan rencana keselamatan harus menjadi fokus utama dalam sebuah penyembahan atau dalam perbaktian. Nah, dikatakan, ya, bangsa Israel pada waktu itu harus menjadi role model, ya, dalam sebuah perbaktian, ya, karena mereka menjadi sebuah teladan, ya, di mana mereka diharapkan kalau mereka datang atau menyembah Tuhan, mereka harus dalam keadaan suci, ya, apakah di dalam persembahan mereka, di dalam puji-pujian mereka, ya, mereka harus terpisah, ya, dari keadaan di sekitar mereka, ya, penyembahan-penyembahan berhala, ya, penyembahan-penyembahan yang apa, yang kurang berkenan, ya. Jadi Allah harus ada di dalam apa? Di dalam perbaktian itu, ya, kehadiran Allah harus menjadi pusat dari penyembahan bangsa Israel pada saat itu. Nah, sekarang ini juga, ya, kita dihimbau sebagai umat-umat Tuhan, ketika kita datang di dalam perbaktian, ya, hendaknya kita datang di dalam hati dan pikiran apa? Pikiran yang suci. Ya. Nah, dikatakan di sini, perbaktian harus kekudusan dan kesucian apa? Yang ditonjolkan. Ketika kita datang menyembah Allah, biarlah hati kita sepenuhnya datang dengan apa? Dengan hati yang bersih, ya, dengan pikiran yang bersih. Jangan kita membawa pikiran yang tidak berkenan bagi Allah, sementara apa? Badan kita, ya, jiwa kita ada di dalam perbaktian, tapi sepenuhnya pikiran kita apa? Tidak ada dalam perbaktian itu. Nah, apakah Allah berkenan hadir dalam perbaktian itu? Oke, terima kasih. Pak Pendeta Dolok mau tambahkan mengenai ini atau mau lanjut dulu baru tarik semuanya simpulan? Sudah bagus semuanya, saya dengar-dengar aja. Oke, luar biasa ini. Ini keynote speaker kita nih berbeda daripada yang lainnya ini hari ini ya, pekan ini ya. Langsung intervensi, Pak. Kalau ada yang nggak benar langsung intervensi. Ya, pokoknya siap-siap nanti ada peluru yang terbaik dikeluarkan ya oleh Pendeta Dolok pasti nih. Oke, nanti lanjut dulu kita. Nanti akan ada jawabannya pasti di dalam summary yang akan kita kepada Pendeta Dolok. Yang terakhir ini adalah bahwa ternyata penyembahan itu juga ada penyembahan palsu atau fake worship atau penyembahan berhala di dalam dunia pendidikan itu sendiri, di dalam kehidupan kita. Bagaimana melihat ini Pendeta Denny Panjaitan? Di dua sisi yang seringkali mungkin abu-abu, kalau dibilang palsu kan kadang-kadang hampir serupa dengan asli, walaupun tidak asli gitu ya. Gimana Pendeta? Hampir serupa walaupun tidak asli. Ini yang berbahaya. Kalau dilihat berbeda itu langsung orang bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Kalau dibilang hampir serupa seperti uang asli dan uang palsu, ini yang berbahaya, bisa menipu orang. Dan ini pula yang perlu diperhatikan di dalam dunia pendidikan. Karena dalam penyembahan rupanya pendidikan mengambil poin penting untuk menuntun manusia baik dalam penyembahan yang benar maupun juga penyembahan yang salah. Sebagai ilustrasi, rupanya di zaman Israel kuno, bangsa Israel ini dikelilingi oleh orang-orang yang sangat religius. Kalau kita dengar kata religius, berarti konotasi yang kita pahami adalah orang yang baik. Rupanya konteks dari religius dari orang-orang sekitar Israel kuno adalah orang-orang yang dimana suka mendedikasikan atau menyembah atau juga mententeramkan dewa-dewa mereka dengan mengorbankan anak-anak kecil yang mereka akan menjadi korban bakaran. Dan ini salah satu bentuk penyembahan berhala yang diajarkan di dalam budaya pendidikan
kehidupan orang-orang Israel kuno. Oleh karena itu, Allah tidak mau manusia terjebak di dalam kepalsuan. Ada ibadat yang palsu, ataupun juga ada penyembahan berhala. Tuhan tidak mau manusia terjebak dalam tipuan itu, sehingga dia berikan guideline kepada manusia agar bisa lepas dari tipuannya. Yang pertama adalah dengan mengingat kembali apa saja yang Tuhan telah berikan kepada kita. Di dalam hal itu, dengan kita merenungkan bagaimana kasih Tuhan pertolongan kepada kita di masa lampau, itu bisa menjadi salah satu penolak dari setiap penyembahan-penyembahan palsu yang beredar di dalam sekitar kita. Kita jadi semakin percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, proses penyembahan berhala ini semakin berkembang. Dan ayat Alkitab sebagai ayat kunci dibuka dalam Markus 7 ayat 1 sampai 13. Di sana menceritakan sebuah kisah yang dimana prinsipnya kita bisa ambil di dalam dunia pendidikan Kristen akan bahayanya pengajaran palsu. Penyembahan berhala sudah masuk ke dalam pendidikan dalam metode pengajaran yang palsu. Hal-hal itu berupa gagasan, intelektual, ide-ide, dalil, yang teori ataupun juga sampai praktek. Dan pada akhirnya menjurus mendewakan pikiran-pemikiran filsuf yang menjadi masalahnya adalah karena berbenturan dengan ide-ide kitab suci. Ide-ide yang mereka keluarkan, para penyembah berhala ini, berbenturan dengan kitab suci, berbanding terbalik. Sekiranya selaras, kita bisa masih menerimakan hal itu. Namun rupanya berbeda. Dan inilah model penyembahan berhala modern yang perlu diperhatikan secara waspada. Karena bentuknya bukan lagi menyerupai sebuah patung ataupun pohon yang langsung disembah, melainkan gagasan-gagasan, ide-ide yang pada akhirnya menuntun manusia untuk memutarbalikkan kebenaran Alkitab. Dan hal yang paling mengejutkan, poin ini tersedia di banyak lembaga-lembaga pendidikan. Oleh karena itu, perlu usaha ekstra, baik para pendidik maupun juga semua orang tua yang mendidik anak, untuk memperhatikan akan hal ini. Setiap ide-ide yang masuk di dalam pendidikan formal ataupun non-formal, sekiranya tidak sesuai dengan Alkitab, sudah mulai usaha lebih untuk memfilter setiap pendidikan-pendidikan itu agar bukan penyembahan berhala yang masuk di dalam pikiran dari sang anak didik, melainkan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Itu yang bisa saya berikan, Pendeta Kris. Oke, terima kasih Pendeta Denny. Ini sama seperti kita ingat negara kita. Bahayanya ideologi-ideologi dari luar sana masuk merusak akan dasar Indonesia ini. Jadi kita pun melihat bahwa penyembahan itu pun masuknya dalam penyembahan berhala itu atau palsu itu masuknya dalam sebuah gagasan atau ide kepada para peserta didik atau pembelajar. Terima kasih Pendeta Denny. Oke, luar biasa waktu kita berjalan terus running dan luar biasa cepatnya. Maka saat ini kita akan lihat dan mendengar bagaimana kesimpulan summary dari seluruh pelajaran kita pekan ini tentang perbaktian dalam pendidikan. Dari semua yang telah kita bahas bersama-sama, kita obrolkan, maka keynote speaker kita, Pendeta Yohanes Daulok Saribu, boleh menyampaikan pendapat bagaimana pelajaran kita pekan ini. Bagaimana Pendeta? Silakan Pendeta. Baik, selamat siang. Bagus semua. Jadi biasanya bagus ya Pendeta ya, bagus semua ya Pendeta ya, bagus ya. Kalau saya kesimpulan biasanya sudah kita lakukan lah, mari kita berdoa. Karena kadang-kala orang banyak teori, prakteknya enggak kan? Gitu. Semua ini bagus, mari kita praktekkan.
Ya, betul. Namun karena saya sudah diundang, ya bicaralah saya sedikit kan. Iya, benar. Ini buat referensi anggota kita nanti atau orang Ya, saya bicara dari sudut pandang basically ya. Jadi saya mau bawa pikiran saudara kepada pendidikan dan penyembahan dalam pendidikan. Tentunya kalau bicara pendidikan ada proses belajar mengajar. Dan kita tahu bersama guru agung kita itu adalah Yesus Kristus. Itu guru agung. Saya mau bawa pikiran saudara kepada kalimat mengajar yang Yesus perintahkan kepada kita. Karena hanya itu yang menjadi pedoman bagi kita soal mengajar. Karena kalimat itu diucapkan oleh guru agung yang adalah, kalau guru berarti mengajar. Mari coba kita lihat apa perintah Yesus soal mengajar. Lalu kita coba dalami, lalu kita akan sinkronkan dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Ternyata tercakup semuanya di situ, supaya kita bisa mendapatkan satu bekal yang bisa kita gunakan, khususnya untuk diri kita sendiri, keluarga kita. Bonus itu untuk jemaat. Kenapa? Karena ada kutipan Ellen White, dia bilang begini, apapun yang engkau lakukan dalam penginjilan kepada orang lain, tapi kalau anak-anakmu binasa, engkau gagal mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Engkau bisa berdalih, Tuhan aku sudah bawa banyak orang kepadamu, tapi di hadapan Tuhan, dalihmu tidak berguna ketika anak-anakmu hilang. Jadi makanya saya bilang, di jemaat saya juga saya bilang, fokus utama kita adalah diri kita, keluarga kita, orang lain itu bonus. Supaya seperti Paulus, jangan sampai aku menginjil kepada orang lain selamat, aku binasa. Nah, coba kita lihat apa guru agung. Zaman ini sudah sistemnya adalah recording dan bisa nonton di YouTube dan lain sebagainya. Maka saya sangat hati-hati mengeluarkan kutipan supaya tidak ada yang Jadi supaya amannya, izinkan saya share dari internet supaya tidak ada masalah. Silakan, Brenda, silakan. Baik. Saya rindu saudara buka Matius 28 ayatnya yang ke-20. Kalimatnya adalah, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Siapa yang mengeluarkan statement suruh mengajar? Guru agung. Berarti ini bagus, sangat bagus. Apa yang disuruh kita orang mengajar? Ajar orang ngapain? Melakukan. Nah, izinkan saya membuka bahasa aslinya. Didas kontes autos terein panta. Panta itu segala sesuatu. Oh, ada di sini bacaannya. Didas kontes autos terein. Terein, ajarlah, didas kontes itu ajar, autos mereka, terein melakukan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, ajarlah mereka melakukan. Saya mau fokus pada satu kata ini. Melakukan. Kalimat itu adalah terein. Dalam bahasa Inggrisnya, teaching them to observe. Bukan melakukan. Ajar mereka untuk observe. Apa observe ini ya? Saya rasa kita semua tahu lah. Ajar mereka untuk observe, untuk observasi. Bukan melakukan. Bukan melakukan. Bahasa Indonesia menerjemahkannya melakukan. Bahasa Inggris, bahasa aslinya membahas to observe. Oke, mari kita klik terrain, maka dia akan muncul seperti ini. Ada 8 kali terrain muncul di dalam Alkitab. Yang paling sering diterjemahkan sebagai to observe. Beberapa terjemahan menggunakannya to keep. Kalau saudara baca Kisah 15 ayatnya yang ke-5,
Kisah 15 ayatnya yang kelima. Maka kalimatnya adalah menuruti. Kata terein itu diterjemahkan mengobservasi, apa observasi bahasa Indonesianya ya? Observasi bahasa Indonesia ya? Menyelidiki. Boleh juga menyelidiki, tapi observasi itu seperti, makanya ada observatorium Lembang yang Bosca. Itu gunanya mengamati. Mengamati dan mengidentifikasi. Mengidentifikasi ya, bisa juga menyelidiki, mengamati. Jadi yang Yesus mau kita lakukan adalah ajar mereka mengamati, melakukan apa? Apa sebenarnya terjemahan benarnya? Terjemahan benarnya dalam leksikon adalah mengajar melakukan dan melakukan ajaran. Ketika Yesus berkata, ajar mereka melakukan, itu ada 2 poin. Observe dan keep. Observe artinya mengamati, keep artinya melakukan. Karena begini, ada orang yang mengajar, tapi tidak melakukan apa yang diajarkan. Jadi, ada 2 hal di situ. Mengajar melakukan dan melakukan ajaran. Bagaimana mengajar melakukan? Seperti saya ini. Saat ini saya sedang mengajar saudara untuk melakukan. Pak Simbolon, Pak Tommy, Pak Sitorus, jangan mencuri ya. Itu kan saya mengajar kalian untuk tidak melakukan. Itu adalah step nomor 1 atau part nomor 1 dari apa yang Yesus maksud dengan ajar mereka. Yang kedua adalah, saya pun tidak mencuri. Di saat saya mengatakan, Pak Simbolon, jangan mencuri ya, di saat yang sama, saya pun tidak mencuri. Ini yang Yesus maksud dengan mengajar, mendidik. Jadi pendidikan itu bukan mentransfer ilmu saja, tetapi menjadi teladan dalam apa yang kita ajarkan. Ketika Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan, ini mungkin seperti teori manajemen untuk observe, yaitu I do, you watch. I do, you do. Step terakhir, you do, I watch. Jadi saya tidak bisa mengajari orang jangan mencuri, padahal saya mencuri. Saya kasih contoh. Kevin, anak saya. Kevin, jam 8 masuk kamar, tidur. Lalu jam 9 saya nonton debat Joe Biden dengan anak saya nyeletuk dari kamar itu. Papa suruh saya bobo, tapi diri sendiri nggak bobo. Apa yang saya mau jawab? Ini kan yang sederhananya. Ketika saya berkata, nak, jangan merokok ya. Sejam kemudian saya suruh dia ke warung, nak, beli rokok dong, 2 batang. Apa yang ada dalam pikiran anak saya? Jadi ketika kita bicara soal pendidikan dalam penyembahan, kita sedang berbicara bukan hanya apa yang saya ajarkan, tapi saya harus menjadi teladan di dalam hal itu. Makanya di pelajaran hari Senin itu ada kalimat di bawah, di antara berbagai tujuan pendidikan yang tampak dalam ayat-ayat ini adalah, ini tujuan pendidikan loh, bahwa anak-anak dapat belajar mempercayai Allah 1, dan berpegang pada segala perintahnya 2. Ada 2 tujuan pendidikan. Percaya dan menurut. Ada orang percaya tapi tidak menurut. Oke. Hari Selasa dibuat lebih detail.
Menyembah itu bukan masalah tempat. Menyembah itu masalah roh dan kebenaran. Berbicara soal roh berarti bicara soal penurutan. Roh memang menurut, tapi daging lemah. Kalau bicara roh, ini bicara penurutan. Bicara kebenaran, kita bicara pada langkah yang tadi. Kan ada dua tadi. Percaya dan menurut. Jadi roh dan kebenaran adalah dua dimensi pendidikan yang sama. Menyembah dalam konsep pendidikan itu ada dua. Menyembah dalam pengetahuan dan menyembah di dalam penurutan. Baik, saya mau share screen. Saya punya bahan untuk saudara. Baik, saya harap saudara boleh lihat. Terlihat ya? Ada kutipan Ellen White dalam buku Selected Messages, buku 1, halaman 389. Ellen White mengatakan, iman tidak hanya mencakup belief, tetapi juga trust. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, ya percaya. Iman itu tidak hanya mencakup percaya, tetapi percaya. Tetapi ada dua hal yang berbeda dalam dimensi iman, yaitu belief dan trust. Dua-duanya ini memiliki hal yang berbeda. Sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat kita, saya mau coba perlahan-lahan. Iman dimensi pertama adalah belief. Pertama sekali, iman itu harus objektif. Artinya, itu ada hubungannya dengan informasi dan data yang berada di luar pribadi saya dan pengalaman saya. Karena kalau berdasarkan pengalaman saya jadi subjektif. Makanya iman dimensi pertama harus objektif. Dan karena itu objektif, maka itu adalah Alkitab. Iman melihat secara spesifik tentang Kristus, tentang Allah, mengakui bahwa apa yang telah Allah lakukan, dan setelah itu kita tahu semuanya. Ini dimensi pertama tadi kan, percaya tentang kebenaran. Dari roh dan kebenaran dan juga pelajaran hari Senin tadi. Jadi, I know whom I have believed. Itu kata Paulus kan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi, pengakuan iman, saya percaya, saya punya iman, saya percaya. Itu muncul dari kumpulan informasi yang kita peroleh dari Alkitab. Saya tahu apa yang telah Allah lakukan di dalam Kristus bagi saya. Dan karenanya, saya punya iman. Pengetahuan seperti ini adalah utama dan mendasar dari iman. Saya harus percaya kepada sesuatu dan itu harus benar. Karena roh dan kebenaran kan, kalau di hari Selasa dia punya bahasa adalah memercayai Allah. Kenapa saya bisa percaya kepada Allah? Karena saya punya dasar. Saya percaya itu punya dasar. Bukan karena bapak saya. Bukan karena opung saya. Tapi saya punya dasar. Dasar saya itu apa? Dasar saya harus objektif. Alkitab. Dasar saya percaya bukan karena subjektif. Karena bapak saya, karena saya, pengalaman saya. Tapi karena iman. Saya objektif dari Alkitab. Oke. Singkatnya, kita percaya karena kita tahu. Dari mana kita tahu? Tentu saja dari Alkitab. Makanya Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Belief saya terbentuk sehingga saya percaya. Itu baru dimensi pertama ya dari kata sekolah sahabat tadi. Itu baru dimensi pertama. Percaya, saya percaya. Nanti saya akan berikan ilustrasi apa bedanya belief dengan trust.
Dimensi kedua adalah dimensi subjektif. Trust. Ini percaya juga. Belief percaya juga. Tapi saya rasa ini dua kata yang berbeda dalam bahasa Inggris. Kalau saudara, saya rasa kita mengerti hal ini ya. Tetapi aspek iman yang informatif tadi, itu membentuk belief kita. Pada saat belief kita sudah ada kepada Tuhan Yesus, maka saat itulah we trust in Him. Beda belief dengan trust ya. Ini berarti bahwa sejauh menyangkut kehidupan rohani, kita siap untuk melepas semua struktur keamanan kita dan hanya berpaling kepada Kristus semata. Kenapa hanya berpaling kepada Kristus dalam arti trust? Karena saya punya belief sudah terbentuk. Kapan belief saya terbentuk? Ketika saya mempelajari firman Tuhan. Belief saya terbentuk. Ketika belief saya terbentuk, maka saya punya satu keyakinan to trust in Him. Not only believe in Him. Sudah dapat sampai di sini? Kita akan masuk setingkat lebih ke atas. Bagaimana saya mendefinisikan trust in Him? Kalau belief tadi sudah. Oke, saya mau pelan-pelan. Jika iman dianggap sebagai hal internal dan pribadi dalam pikiran saja. Saya percaya, saya punya iman, I believe in Him. Dan jika saya berpikir bahwa pada tingkat itu saja saya berhubungan dengan Kristus, saya believe in Him dalam konsep pikiran. Ya, saya percaya kepada Dia. Tanpa perhatian atau minat pada kesalehan praktis. Maka itu jelas bukan doktrin gereja Advent. Ini baru dimensi pertama. Membentuk keyakinan kita. Saya tahu siapa yang saya percaya, itu baru kebenaran, belum roh. Itu baru step pertama, saya tahu kepada siapa saya percaya. Belum step kedua, menurut, tadi kan ada dua, percaya kepada Allah dan menurut. Pada titik inilah, kita melihat bahwa iman bukan hanya pengakuan dan pengetahuan di luar diri kita. Kita melihatnya sebagai tindakan subjektif dari diri kita untuk berbalik kepada Kristus dalam kepercayaan sepenuhnya kepadanya. Kepadanya dalam arti trust. Oke. Saya mau berikan satu... ini dia. Singkatnya, iman menuntun kepada Injil. Dan iman bukan sekedar mengetahui informasi yang banyak tentang Kristus. Itu step pertama, kebenaran. Saya tahu siapa yang saya percayai. Saya benar Kristus yang saya percayai. Saya mempercayai Allah. Tetapi itu sekedar informasi. Iman itu adalah memiliki informasi dari membaca Alkitab, itu belief, dan melakukan Alkitab, itu trust. Itu sebabnya Yakobus berkata, hendaklah kamu jadi pelaku firman, trust, dan bukan hanya pendengar saja, belief. Saya percaya saudara pernah dengar kisah ini, Jean Francois Gravelot, atau dikenal dengan nama Blondin. Dia menyeberang Niagara, lalu dia bersorak dari sisi Kanada ke sisi Amerika. Do you believe in me? Apa kamu percaya saya bisa nyeberang? Oh, semua angkat tangan percaya. Dia nyeberang. Sisi satu dia bilang, do you believe in me? Yeah! Nyeberang lagi dia. Dia tanya lagi, do you still believe in me? Yes. Now, do you trust in me? Semua, yeah, I trust in you. Naik.
Nggak ada yang mau naik. Sampai sahabatnya. Saya lupa namanya siapa, karena saya punya bahannya, cuman tidak saya tampilkan di sini. Lupa saya namanya siapa. Sahabatnya, orang yang sangat dekat dengan dia, yang sangat percaya sama dia, berkata, I trust in you. Lalu dia ikut dan sampai di seberang. Jadi ketika kita mengajar dalam konsep penyembahan, kita tidak sedang bicara belief, percaya kepada sesuatu, tetapi melakukan sesuatu. Sehingga apa yang Yesus maksudkan tadi ketika dia berkata, ajarlah mereka melakukan, itu boleh terjadi dalam hidup kita. Apa itu? Kita mengajar orang melakukan, dan di saat yang sama, kita melakukan ajaran itu. Pendidikan sejati dalam penyembahan bukan sekedar teori, tapi lakukan apa yang engkau ajarkan. Itu saja tambahan dari saya, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Amin, luar biasa. Terima kasih Pendeta Amin. Dolok Ibu. Jadi, betul kan yang saya bilang, rekan-rekan dan saudara-saudara, beliau punya peluru ini. Wah, pelurunya mantap sekali. Dan terima kasih, biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan bagi pendengar khususnya. Ini adalah pekan pelajaran rohani bagi kita, menjadi referensi bagi saudara-saudara untuk boleh mendiskusikannya tentang pekabaran bagaimana penyembahan dalam pendidikan. Baik, kita sudah di penghujung dalam obrolan ini. Saya mau kembali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dolok Saribu. Beliau adalah hamba Tuhan, melayani di Jemaat Kebayoran bersama dengan Pendeta Denny Panjaitan. Terima kasih juga Pak Tommy Tapi yang sudah bergabung kembali di dalam obrolan ini. Terima kasih Pak Simbolon, terima kasih Pak Eldi, terima kasih Bang Boy. Maka kita akan akhiri dengan doa. Maka saya mengundang Pak Pendeta Dolok Saribu untuk doa bagi kita. Baik, sebelum kita berdoa, saya rindu mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang dibagikan oleh Bapak Simbolon, Ketua Jemaat Kayu Putih, memberikan kesempatan bagi kami untuk menjadi turut serta ya, berbagi kesaksian dan pengetahuan untuk kebenaran. Dan terima kasih banyak Pendeta Pasuhuk, tanpa izinmu juga tentu saya tidak boleh di sini kan. Kalau Pak Simbolon boleh, Pak Pasuhuk bilang oh jangan kan enggak bisa kalau Pendeta Pasuhuk bilang enggak kan. Atau kalau enggak Pendeta Denny Panjaitan kasih nomornya kan. Terima kasih banyak juga ya Pak Tommy Tapi, Pak Boy dan Pak Eldi. Kita bersama pada saat ini. Kalau ada hal yang kurang pas, saling melengkapilah kita dalam pelayanan ini. Pesan saya hanya itu. Ketika kita mengajar, kita juga harus melakukan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, di hadirat-Mu pada siang hari ini, kami datang merendahkan hati kami, berterima kasih untuk kesempatan kami dapat mempelajari firman Tuhan. Memberkati pelajaran yang telah kami diskusikan menjadi kekuatan bagi kami, bukan hanya untuk orang lain, tapi yang terutama bagi diri kami sendiri, bagi keluarga kami. Sehingga ketika kami menginjil orang lain selamat, kami pun selamat. Memberkati pelayanan dari hamba Tuhan, Pendeta Pasuhuk, bersama dengan Ketua Jemaat untuk Cabang Sutomo, Bapak Simbolon. Tuhan berkati dalam pelayanan di jemaat ini, kiranya umat Tuhan dapat dipertahankan dalam kebenaran, dengan iman yang kuat, dan kelak mereka dapat bertanggungjawabkan dalam kerajaan Tuhan. Memberkati juga dengan imun tubuh yang kuat ya Tuhan. Memberkati Saudara Tommy Tapi, Saudara Boy, dan juga Saudara Eldi. Tuhan berkati mereka dalam keseharian, pekerjaan, rumah tangga, dan masa muda, dan semua rencana kehidupan. Secara istimewa hamba berdoa untuk anak-anak dari Bapak Eldi yang saat ini belum bersama dengan kami. Kami berterima kasih, beliau telah bersama dengan kami beberapa tahun yang telah berlalu, dan kerinduan hatinya agar keluarganya boleh bersama-sama juga dengannya, bergandengan tangan bersama dengan kami di dunia ini, menantikan Tuhan yang tidak lama lagi datang.
Memberkati hamba-Mu juga dan pendeta muda Denny dalam pelayanan di Jemaat Kebayoran. Bersama dengan kami Bapa sepanjang hari ini. Kiranya kesehatan rohani, kesehatan jasmani, khususnya di tengah pandemi, boleh menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan, jawab doa kami. Hamba-Mu persembahkan doa ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara, terima kasih telah menyaksikan obrolan rohani Setomo. Saksikan obrolan ini di dalam YouTube channel GMHK Kayu Putih Cabang Setomo. Saudara bisa lihat di sana dan subscribe, lalu like, terpenting lagi share video ini agar semakin banyak orang menerima berkat rohani dalam pelajaran firman Tuhan. Terima kasih, berjumpa lagi dalam pekan berikutnya. Sampai bertemu, Tuhan berkati. Bye-bye. Bye.